Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú sabes que no estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas proposal program kreativitas mahasiswa ini dengan baik dan lancar. Di video kali ini kami akan membahas tentang proposal program kreativitas mahasiswa kami yang berjudulkan Rice Ball. Sebelum kami memasuki materi, alangkah lebih baiknya jika kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sebagai ketua kelompok Irfan, dan anggota selanjutnya ada Arman Nurjaman, Suci Mulyana Murlin, Aprilia, dan yang terakhir ada Sri Ratna. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki materi yang pertama. Kami persilakan kepada pemateri pertama. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Mendorong semangat kewirausahaan bagi mahasiswa untuk membuka suatu peluang bisnis, salah satunya adalah rice ball, makanan serba cepat dan praktis. Rice ball sebagai salah satu makanan berat yang disukai banyak orang, merupakan makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk melakukan inovasi pada rice ball dengan membuat rice ball yang mempunyai cita rasa yang berbeda. Potensi dan peluang pasar. Produk kami ini memiliki peluang bisnis yang berpotensi dan cukup menjanjikan. Karena produk ini sudah tidak asing lagi bagi konsumen, begitupun dengan hal rasa yang ada. Produk utama, makanan kami ini tidak akan pernah sepi peminatnya dan akan tetap ada dari tahun ke tahun. Sesuatu hal yang telah familiar tidak akan sulit untuk mencari konsumennya. Keunggulan dan perbedaan. Rice ball merupakan makanan cepat saji yang dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan primer manusia yang dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Keunggulan produk ini terletak pada rasa yang umum di lidah masyarakat dan harganya yang pas di kantong masyarakat sehingga semua kalangan dapat mencicipinya. Analisa pasar atau calon konsumen. Segmen sasaran anak-anak, mahasiswa hingga orang tua. Target pasar usaha ini adalah 5-60 tahun. Strategi pemasaran, penyebaran informasi secara langsung atau dari mulut ke mulut, diunggah ke sosial media seperti Instagram, Facebook, Google, dan lain-lain. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Potensi dan peluang sumber pasar. Rice ball merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat yang tengah sibuk dalam menjalani aktivitasnya, namun menawarkan makanan yang memuaskan. Bukan hanya itu, rice ball sendiri juga menawarkan makanan dengan kemasan yang praktis, dengan berbagai macam menu yang bisa Anda pilih. Jika Anda ingin menekuni dunia kuliner dan memiliki keahlian ini, tidak ada salahnya jika Anda ikut mencoba menjadikannya sebagai peluang bisnis. Untuk potensi rice ball sendiri cukup memiliki peluang yang besar, terutama sering dinikmati oleh kaum muda. Selain itu, usaha kami juga akan menjadi laris manis jika berada di lokasi yang strategis. Kami yakin dalam 2 tahun mendatang, usaha yang kami buat dapat berkembang pesat di pasaran karena dilihat dari rasanya yang identik dan packingan yang unik, dan dapat pula dikonsumsi oleh kalangan manapun, baik anak-anak, mahasiswa maupun orang tua. Adapun laporan arus kas per Desember 2023, yang pertama penjualan tunai sebesar 10 juta, yang kedua beli bahan rice ball sebesar 3 juta, yang ketiga biaya sewa tempat sebesar 1 juta, yang keempat biaya publis ke Sinta sebesar 500.000, yang kelima biaya listrik dan air sebesar 250.000, yang keenam biaya gaji karyawan sebesar 3 juta, yang ketujuh total arus kas dari aktivitas operasi sebesar 2.250.000. Yang kedelapan, belanja peralatan sebesar 800.000. Yang kesembilan, total kas dari aktivitas investasi sebesar 1.450.000. Dan yang terakhir, free sebesar 8 juta.
Jadi total kas dan setara kas pada akhir periode sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Jadi lokasi produksi ini ada di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, bertempat di Rumah Suci Mulyana. Nah, yang pertama ada perlengkapan produksi. Bahannya yaitu daging, beras, bawang bombay, bawang putih, selada, margarin, saus tomat, saus black pepper. Kemudian ada penyedap rasa, tomat, dan saus sambal. Adapun alatnya yaitu sendok, wajan, spatula, mangkok atau cup. Nah, yang kedua proses produksinya. Cuci terlebih dahulu daging sapi, kemudian tumis bawang putih dan bawang bombay hingga wangi. Tuang daging ke dalam wajan, campurkan lada dan persausan. Kemudian tumis hingga daging berubah warna dan jangan lupa menambahkan penyedap rasa. Dan jika sudah dirasa masak, pindahkan daging ke cup yang sudah disiapkan. Adapun proses pengemasannya yaitu menyiapkan cup atau mangkok untuk diisi nasi dan beef. Kemudian memberikan topping yaitu selada dan tomat. Dan yang terakhir menutup tutup cup atau mangkok agar tetap aman. Adapun hasil produksi kami yaitu sebagai berikut bisa dilihat. Dan juga yang terakhir evaluasi. Selanjutnya yaitu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Adapun biaya selama proses produksi yaitu biaya bahan habis pakai sebesar 2.800.000, biaya sewa dan jasa sebesar 2.800.000, biaya transportasi sebesar 1 juta, dan biaya komunikasi dan publikasi sebesar 1.200.000. Jadi total keseluruhan biaya selama proses produksi yaitu 7.800.000. Adapun jadwal kegiatan ini kami lakukan sekitar 4 bulan dari proses pemilihan usaha hingga laporan akhir.